lihat dari konten seperti ini banyak manfaatnya apa banyak mudorotnya? Banyak kan negatifnya. Akhirnya mentalnya netizen jadi ngemis-ngemis tuh. Walaupun bukan kewajiban gua dan konten kreator lain untuk membereskan mental-mental pengemis itu. Kita kasih solusi. Ethan ini memang viral karena memang lu membongkar satu indikasi penipuan. Waduh. Atau bahasanya apa sih, settingan. Konten kreator yang kerjaannya giveaway, ujung-ujungnya ada kejanggalan di situ, harus lo bongkar. Ya. Gue ketemu FVP lo dan seterusnya gitu, itu menarik ya. Sampai lo speak up di Denny Sumargo ini ya? Ya. Wow. Dikasih ruang lah. Itu juga gara-gara netizen yang tagin terus kan. Di spam tag tuh sama netizen. Jadi mungkin Bang Densu notice kali. Apa di spamnya apa? Ayo speak up dong. Iya, gitu. Iya Dediku, Om Deddy, Bang Densu di tag-tagin aja. Gue dapet juga sih bro. Cuma karena memang karena memang tadinya gini, gue reaktif. Namanya juga media kan ya, kita harus tanda kutip melayani kebutuhan penonton kan. Yeah. Nah cuma memang kalau yang nggak, dua hal sih sebenarnya. Jadi istilahnya I love this job gitu ya. Kenapa? Karena memang udah 20 tahun gue di industri ya announcing kayak gini. Plus ya memang gue pribadi sama media kami ini memang fokusnya adalah tentang UMKM, cuan, ekonomi mikro, ekonomi kreatif, afiliator, konten kreator, yang gitu-gitu bro. Saham, kripto, yang gitu-gitu. Jadi kalau memang aduannya adalah yang di luar dari itu, kurang relate ya. Iya, gue pribadi juga pasti gue skip. Makanya bingung juga nih diundang kasih solusi. Nah makanya ternyata laporan kesini-kesininya tadinya cuma kayak bang undang dong netizen. Gue hormatin, cuma ya masuk request DM ya gue lewatin aja. Siapa sih nggak penting misalnya apapun itu bentuknya ya, siapapun yang terlibat, udahlah, gue nggak butuh. Kayaknya bukan kasih solusi, skip ya suka gue kan, gue interest sama siapa kan. Tiba-tiba laporan yang berikutnya lagi adalah terkait, bang ini bahaya nih kalau nggak malah membudayakan mental orang minta-minta. Ini nyambung nih kalau kayak gini nih. Untuk dapetin cuan kan masa harus minta-minta. Jadi orang tidak mandiri gitu ya. Iya, jadi tidak mandiri. Makanya gue mau apresiasi bro, konten-konten lo adalah edukatif, ya menarik. Dalam hal kalau memang akhirnya yang untuk bagian gue ya, relate-nya adalah jadi ngemis, minta-minta, pembodohan publik, itu gue demen tuh. Maksudnya emang nyambung ke sini adalah kan tugasnya media gue adalah gimana cara lu dapetin cuan dengan cara yang bukan kayak begitu. Ya lu kerja, bikin usaha, investasi juga yang benar, ya itulah kasih solusi. Makanya begitu udah kesini gue, ini baru gue nih, ini yang pernah waktu itu diadu sama netizen. Soalnya kalau versi gue takutnya kalau cuma kayak gosip-gosip, nyerang personal. Jadi gibah ya. Iya gue nggak mau, emang bukan media gue. Kalau media yang lainnya silakan ya, yang main di situ ya. Nah makanya sekarang gue menarik nih gue bahas. Ya memang giveaway live mereka ngelakuin seperti itu. Sebenarnya ada apa sih bro? Sebenarnya gini, gue mau ini bang, membahas tentang bio di Instagram gue ya. Pertama, membongkar konspirasi ternak follower. Kedua itu reaction video giveaway. Nah yang ramai itu sebetulnya adalah gue mereaction video giveaway saja. Itu awalnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengkritisi konten-konten yang gue reaction. Itu tujuannya. Karena di konten-konten itu gue melihat ada yang gue duga ada kejanggalan. Ya apa urusan lu? Karena gue sebagai netizen kan. Gue boleh dong. Nah sekarang kita boleh kan mereaction video apa aja kan. Itu boleh, kan jadi konten reaction. Ya, jadi gue punya hak. Dan gue merasa kesininya nih, waktu awalnya sih enggak ya. Awalnya tuh gue cuman merasa kayak videonya gini nih, kayak gue merasa dibodohi awalnya. Apa konten siapa? Pernah tahu? Kayaknya kita nggak perlu bahas lebih lanjut lah ya. Maksudnya itu sudah selesai kan. Maksudnya ini konteks besarnya aja ya. Jadi videonya itu ada kejanggalan dan gue reaction. Ya udah sebatas itu tadinya. Sebatas gue tidak ada konten lain aja. Nah, kebetulan gitu. Nah tiba-tiba boom, meledak tuh. Nah dari sana terbukalah titel membongkar konspirasi ternak follower. Itu dari Bobon Santoso itu. Oh gitu. Itu titah. Dan ditambah netizen juga banyak yang DM, banyak yang komen, bang teruskan konten kayak gini. Kita butuh seseorang yang berani seperti ini. Begitu. Itu ribuan bang. Jadi ternak followers itu kan
macam-macam ya. Iya, konteksnya macam-macam dan memang semua kayaknya kita semua ternak follower. Itu maksud gue, makanya ini harus diluruskan nih. Iya. Gue tersinggung nih ntar nih. Gue juga kan ternak follower kan, gue konten kreator juga, gue cari follower kan. Tapi konspirasinya ini yang perlu kita garis bawahi. Oke. Kalau yang ya kita membahas konspirasi boleh-boleh aja dong. Iya. Nah itu yang saya bahas di balik layar. Tidak saya upload. Tuh. Nggak diupload tuh kenapa? Saya selidikin dong. Saya tidak mau asumsi misalkan si ini cuman ternak, si ini begini. Saya nggak mau begitu. Saya kumpulin dulu bukti-buktinya, data-datanya. Dari situ baru akhirnya nongol lah kontennya Bang Densu podcast di sana gitu. Itu hasil dari yang titel tadi. Sejujurnya memang gua nggak ngamatin secara 100% ya. Tapi yang lo ngomong di sana yang menjadi highlight itu apa? Menjadi highlight adalah konten-konten yang janggal, ternyata gue punya penjelasannya versi gue. Yaitu dengan menghadirkan orang yang bersangkutan yang ada di video itu. Itu aja. Tidak mengklaim itu settingan, itu palsu, ini baik, itu betul. Ya, gue tidak mengklaim itu. Sebisa mungkin tuh gue menghindari klaim itu bang. Karena gue siapa gitu. Gue bukan hakim, gue bukan orang berkompeten yang menilai suatu konten itu settingan bukan. Benar, salah, bermanfaat tidak. Gue gak begitu dong, gue siapa. Tapi video lu menjurus tuh kayak di zoom ke bagian ininya. Loh kok ada kejanggalan? Nah, itu kan maksudnya kan menggiring opini gak sih? Bukan. Kalau menggiring opini adalah misalkan gue bilang Bang Dery ini gini nih. Itu kan menggiring. Kalau gue cuma mengasih fakta gimana? Misalkan Bang Dery pakai baju putih. Bang Dery begini. Itu kan menampilkan fakta. Bukan asumsi gue pribadi. Bukan opini gue. Oh, gue tambahin lagi. Misalnya gue tiba-tiba kerjaannya suka garuk-garuk. Terus lu ngezoom bagian tangan gua. Ya memang kan gua garuk-garuk. Emang garuk-garuk. Iya. Oh, paham. Gua tidak membilang lu maaf ya pemakai narkoboy gitu kan. Enggak, gua enggak ada ngomong itu. Jadi gua tuh mau bukan beban sih. Tanggung jawab gua tuh adalah pengen netizen berpikir kritis, Bang. Itu aja. Sampai gua ngomong di mana-mana pun, udah podcast sana sini, udah wartawan sana sini, gua akan selalu bilang itu. Gua mau mengajak netizen berpikiran kritis karena penting loh, Bang. Untuk ke bangsa ini juga penting. Akhirnya kalau netizen kita bisa berpikir kritis dan bisa skeptis, itu akan tidak mudah kan untuk termakan hoax kan. Yes, setuju. Cakep kesana gitu ujungnya. Jadi jangan dibilang mungkin ada nanya apa urusan lu, apa ini lu kan tidak merugikan gue secara langsung. Betul, tidak merugikan. Memang gue tidak merasa dirugikan. Tapi kan, nah netizen yang lain gimana? Kalau negara kusut ya gue juga rugi dong. Nanti kita jadi kemakan hoax, jadi berita gini-gini. Itu tujuan gue adalah di awalnya. Oke. Sampai sekarang. Gue kerucutin ya. Berarti kan muncullah satu nama yang memang lo react. Ada Tony Chu, Willy Salim. Ya. Nah, dua hal ini menurut lo apa yang akhirnya mengganjal? Itu dulu deh. Oke, mengganjal. Pertama-tama gue akan, maaf kalau ulang-ulang lagi nih. Gue tidak ada personal dengan mereka berdua. Dari awal mereka sempat DM-an sama gue. Dan gue sempat ngomong juga di tempat lain. Mereka ini sebenarnya cukup gentle untuk bisa DM gue langsung. Untuk menangani keluhan dari netizen. Itu gue ada apresiasi dari pertama. Dan terlepas gue udah tersampai tujuan gue untuk speak up di podcastnya Bang Densu. Karena itu tujuan gue pertama bang. Gue tuh pengen cuman speak up aja. Pengen ngasih tahu masyarakat ini loh. Pengen membawa, udah selesai. Gue pengen masyarakat yang ya terserah habis itu mau jadi berpikir skeptis kah, jadi lebih literasinya naik kah atau enggak. Itu gue gak mau maksa. Gue bukan edukator kan. Gue bukannya siapa-siapa. Nah pas udah terlaksana ya sudah. Nah sekarang masalahnya netizen banyak yang akhirnya membuat gua nih, mungkin tidak semua netizen tapi ada beberapa yang cukup mengganggu gua. Jujur nih, mohon maaf netizen semua, saya harus cerita ini ya. Kenapa? Gimana rasanya setiap orang ngadu apa-apa ke abang coba? Oh ya itu ganggu lah. Ganggu. Maaf banget ya netizen ya. Cuman memang itu yang akhirnya fokus saya untuk ke konten lain, untuk mengedukasi yang lain. Jadi akhirnya saya merasa ini salah nih. Kenapa jadi semuanya harus yang gue ngurusin gitu? Iya gitu. Orang kehilangan apa? Lapornya ke gue bang. Serius loh? Orang ditipu online offline itu. Cocok lo jadi kepala OJK yang baru. Lo kalau bacain DM gue bang, lu stres loh ini. Wah, so gitu lu aja. Gua sumpah gak sanggup. Ini kan tolong netizen. Tapi lu jangan slow respon. Gila, lu kata gue gak ada kehidupan lain. Maksudnya ada juga yang apresiasi gue dengan bang, terima kasih dengan konten abang saya dibukakan matanya. Itu banyak dan gue bersyukur. Gue seneng banget bang, bahagia.
Akhirnya gue bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Tapi tidak sedikit juga yang tadi gue bilang. Jadi kan ditambah membahas terus tentang si satu orang ini. Siapa? Ya siapa lagi, mereka berdua lah, Tony Chu dan Willy Salim. Dan gue merasa, bro, come on, kita cukup nih. Kita mau gimanain lagi? Ya lu yang mulai duluan kan. Bukan gue yang mulai, netizen yang mulai sebetulnya. Ya kenapa lu tiba-tiba nyalain netizen? Enggak. Yang ini kita ngomongin Tony Chu atau Willy Salim dulu nih. Ya makanya ini gue juga disclaimer teman-teman semua ya. Ini gue nggak pengen akhirnya kita jadi kayak kesannya podcast gosip atau segala macam. Enggak. Gue nggak gini bro. Lu juga harus kooperatif nih. Lu jangan akhirnya narasinya ngeluarinnya kayak aib personal. Gue juga nggak pengen. Gue nggak butuh itu. Yang gue butuhin adalah gimana caranya benahin bangsa kita ini dari konten kreator yang misalnya gue jadi agak sedikit so bijaksana nih. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Semuanya kan. Contoh, mungkin ini disinyalir seperti ini. Nah, sebenarnya pertanyaan gue simple. Gue gak masuk mojokin lu, bro. Lu udah tabayun belum? Lu udah nanya belum sama yang bersangkutan? Kan khawatirnya kan begitu. Ini siapapun lo ya. Gue gak lagi bahas Willy Salim, Tony Chu apa segala macamnya. Ngeriak ini kan memang, tapi gue apresiasi. Dia berarti udah ngedukasi kita semua bahwa iya janggal ya, jangan sampai terbodohi. Itu gue setuju. Tapi maksudnya adalah ketika ada sesuatu, lu tanya langsung gak yang bersangkutan. Ini versi gue gak harus memaksakan lu kayak gitu ya bro. Terus yang kedua adalah kita lihat bahwa lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya. Ya kan kalau bahasa gue begitu, lebih banyak sisi positifnya apa sisi negatifnya. Kalau ternyata adalah lebih banyak sisi positifnya, akhirnya rusak tuh sisi positifnya ketika lu mainkan yang disudutinya hanya fokus pada si negatifnya saja. Apalagi kan manusia kan makhluknya kan selalu berpikir bahwa negatif lebih gampang kesulut, problem lebih gampang kesulut. Itu aja sih bro. Pertama selalu mau bahas dari Tony Chu dulu, tapi bukan personal aja dari IP bro ya. Jangan sampai jadi gosip nih. Tadi yang abang nanya sudah nanyakan ke yang bersangkutan belum? Gue punya prinsip gini. Selama itu konteksnya konten, yang gue react kan konten. Konten yang mereka upload di publik. Coba Bang Dedi jawab. Menurut abang memang setiap kali kita mau react sesuatu konten yang di publik, apa kita perlu izin? Oh enggak. Ya enggak kan. Enggak. Setuju. Dan kalau soal yang lain-lain kayak misalkan aib atau yang lain segala macam, saya nggak akan pernah mau angkat tuh. Siapapun ya, saya nggak ngomongin mereka berdua. Siapapun kan ada tuh akhirnya kan netizen pada ngadu-ngadu. Bang si ini gimana, selidikin ini gimana? Itu gue nggak pernah tanggapin. Karena itu yang tadi abang maksud, gue ngerti, gue nggak mau. Sumpah mah gue mau selidikin, gue tanya orangnya dulu. Dan itu gue lakukan bang. Ada satu konten kreator cewek, gue banyak terima aduan dari netizen yang dirugikan karena si konten ini. Gue DM tuh nanya langsung. Karena itu kan bersifat bukan konten, itu aduan yang ngerti gak bang? Memang pribadi mereka berdua. Mau tuh bisnis bareng kayak atau ada penipuan internal si gitu. Netizen sama si selebgram ini, konten kreator ini pernah gini. Terus si ini ngadu dengan bukti, ya gue tidak upload konten dong. Iya, karena internal ya. Iya, itu awalnya. Tapi karena si orang ini tidak merespon, DM gue tidak dibalas dan story gue tidak dibalas juga, akhirnya gue buatkan konten baru. Tapi pertama langkah awalnya gue tanya dulu, halo, perkenalkan nama saya gini, bla bla bla. Dan endingnya gue sama dia sekarang begini, bukan begini sih. Maksudnya akhirnya hubungannya baik karena si pihak ini juga sudah menjelaskan. Dan sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan gue sudah up, sudah selesai. Artinya gue memang bukan mau mencari aib, gue mau meluruskan apa yang gue lihat belok aja. Dan sesuai bukti-bukti yang ada. Gitu sih. Oke. Kalau lihat dari yang ya dua orang inilah misalnya, yang lo lihat berarti udah pure bahwa fix itu penipuan. Gue nggak pernah bilang penipuan tuh, nggak setuju sih kalau itu bilang penipuan. Itu terlalu jauh. Kalau misalkan tidak sesuai dan gini deh, gue sekali lagi gue tidak mau bilang itu penipuan, itu settingan, itu betul, itu salah, enggak. Bukan soal benar atau salah bang, tapi soal respon. Nah maksudnya respon mereka itu gimana saat banyak aduan dari masyarakat, banyak aduan dari netizen. Dan gue merasa si Willy sudah sempat ini kan klarifikasi kan di story kan. Waktu saat itu gue masih belum nangkep tuh apa artinya. Apa tulisannya? Aduh panjang bang, panjang. Nggak, intinya? Saat itu gue belum dapet. Cuman kesini setelah gue udah tampil podcast, setelah gue pelajarin segala macem, itu artinya adalah klarifikasi yang memang diakui, maksudnya ditulis dengan benar gitu. Menurut gue ya, mungkin netizen gak setuju, tapi menurut gue setidaknya lebih baik daripada diam. Oh, apa isinya? Gue jadi penasaran. Jadi artinya lo mengagree atau mengsetujukan bahwa statement klarifikasinya seorang Willy Salim ternyata oh iya masuk akal.
Dan apa yang lo rasakan? Mungkin masuk akal, bukan soal benar atau salah. Iya, masuk akal. Terus lo ngapain? Minta maaf kah? Gue minta maaf. Oh tidak dong, kenapa gue minta maaf? Enggak. Gue nanya. Apakah lu minta maaf kah begitu lo udah setuju? Enggak. Ya, dengan itu gue udah cukup. Gue nih udah. Jangan orang ngadu lagi netizen, dikirimin terus linknya, dikirimin terus. Mau sampai kapan bahas? Mana coba? Mana klarifikasi? Yang mana dimaksud ini? Yang dibahas merupakan konten tahun 2023 dan itu bagian dari proses belajar aku. Sudah cukup. Mungkin saat ini asumsi, ini baru asumsi. Boleh saya berasumsi ya? Oke. Mungkin konten itu dibuat karena proses dia belajar. Terlebih lagi saya tidak membenarkan itu. Konten-konten yang janggal itu. Terlebih lagi memang harusnya tidak seperti itu. Makanya kan gua ngomong di manapun, ya jangan buat konten yang membuat orang lain terlihat bodoh atau merasa bodoh. Tetap kesana. Cuman kan gue jadi mikir ya, ini kenapa akhirnya bisa terbuat konten seperti itu? Penasaran kan? Gue mungkin berpikir punya akhirnya kesimpulan segala macam, tapi gue tidak share. Oh mungkin A, mungkin B, mungkin C. Segala kemungkinan terjadi kan. Jadi daripada ini makin meluas, yang lain-lain maksudnya konten-konten lain dan tidak habis-habis jadinya, akan tentang Willy Salim doang. Padahal kan yang mau gue kupas bukan tentang Willy Salim. Yang gue mau perbaiki adalah tadi gue bilang ingin mengajak literasi masyarakat meningkat, tidak minim lagi. Yang tadi juga gue bilang akhirnya ke depan kita semua tidak gampang termakan hoax kan. Itu kan blueprint gue tuh. Jadi kalau semua anti waktu dan tenaga gue habis di Tony Chu dan Willy Salim, coba abang pikir, kan kayak agak kurang. Terlalu akhirnya jadi kayak bongkar-bongkar secara personal gitu. Enggak, maksud gue gini juga bro. Netizen betul, kalau nggak ada netizen ini kan polisi kita bro. Kita bisa bablas bro. Makanya gue apresiasi buat seluruh netizen di Indonesia. Yang benar ya, yang bukan tunggangan buzzer yang mungkin bukan tukang fitnah, yang mungkin justru ngepelintir, emang benci, hasad, itu beda cerita. Itu nggak lagi gue urus lah, gue nggak peduli sama kayak begitu-gitu. Tapi justru yang benar-benar dia ngingetin yang kita yang benar tuh, oke, positif. Nah artinya, tapi bukan berarti akhirnya dipaksa lu bahas konten Tony Chu sama Willy Salim. Jadi gue juga tidak mau diklaim sebagai spesialis Tony Chu dan Willy Salim. Gue nggak mau. Gue tidak kenal mereka loh. Gue tidak kenal secara personal. Gue cuma melihat mereka di konten. Kenapa disangkut pautin sama dia terus? Dan akhirnya gue sempet gini. Waktu itu gue sempet pengen adain podcast lagi sama Bang Densu. Jadi gue mau mempertemukan netizen pemenang-pemenang yang dapat dari Willy, yang dapat full dan tidak. Ngerti gak? Jadi gue akan pertemukan tuh tadinya. Emang nyatanya ada yang full ada yang tidak? Ada. Nah ternyata ada bang. Masa ya? Ada. Banyak yang DM kan. Akhirnya DM kan. Nah pas DM itu kan gue tanggepin tuh. Ini kejadiannya udah berapa minggu lalu sih. Gue saring dong. Gue cari bukti. Yang bilang tidak sesuai dapat hadiahnya juga gue tanya-tanya. Yang dapat sesuai yang dijanjikan juga gue tanya-tanya. Lengkap dengan bukti. Dan mereka semua nge-spill. Dari situ gue kayak mikir, oh ternyata memang benar. Ada juga yang beneran lah, yang real 100% tuh ada juga. Dan ada contohnya apa? Umroh. Jadi beneran dia berangkatin orang umroh? Ada tuh orangnya. Kayak juga dia bikin konten juga deh. Itu abang juga gampang nemuin deh. Iya, sebentar. Dia itu giveaway umroh berapa orang? Aduh, gue nggak tahu lah kalau program gitu. Cuman orang yang laporan ke gue ini kan gue tadi bilang kan bikin postingan. Yang pernah dapat hadiah dari Willy Salim full sesuai yang dijanjikan DM. Yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan DM. Biar imbang kan. Nah yang sesuai dengan yang dijanjikan tuh pada laporan. Ya itu lengkap. Mereka pernah menang ini, mereka menang ini segala macam. Gitu. Pas begitu lu telusuri, yang umrohnya itu diberangkatin? Ada yang diberangkatin. Yang enggak tuh lebih banyak apa? Ini umroh. Total ada 12 orang yang kami niatkan untuk diberangkatan umroh. 10 orang pertama sudah diberangkatkan oleh rombongan tim kami bersama travel rekanan. Tepat 1 bulan setelah acara tanpa konten. Untuk 2 orang lainnya, termasuk ibu ini, keberangkatannya sempat dialihkan proses internal dan kelengkapan data perjalanan ke luar negeri yang memang membutuhkan waktu, paspor, dokumen, dan lain-lainnya. Mengenai administratif apa segala macamnya. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan seluruh jajaran. Oh, ngerti gue bro. Jadi total ada 12 orang yang diberangkatin umroh sama Willy Salim. Oh, Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan nih. Willy Salim, top. Iyalah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Nah, dari 12 orang ini 10 orang diberangkatin tapi dengan waktu yang berbeda. 2 orangnya ternyata bukan gak diberangkatin, tapi karena ada kelengkapan dokumentasi bro. Dokumentasi. Apa sih istilahnya? Dokumentasi. Dokumen. Makanya ternyata diberangkatin juga. Jadi jangan sampai ada miskom.
Udah ternyata bro, sama Gubernur Bengkulu. Mohon hentikan penyebaran informasi yang tidak benar. Salut. Gue apresiasi buat Willy Salim ya, maksudnya dia udah klarifikasi kayak gini. Maksud gue gini, klarifikasi memang dibutuhin. Jadi buat teman-teman, ini di luar Willy Salim deh. Kalau lu ngerasa benar, speak up. Speak up aja, nggak apa-apa. Jangan takut dibully. Nah itu pesan juga buat Willy Salim sih, jangan diam sih. Kemarin kan dia diam terus tuh. Mungkin tadinya niatnya nggak mau ngurus kali ya. Iya, maksudnya sampai akhirnya kan berlarut ya. Bukan mau menyalahkan, tapi emang lebih baik tuh ngomong. Dia kan bisa ngomong seperti itu tadi kan bisa juga. Iya. Jangan diam aja. Iya, makanya. Sekarang lu lihat coba. Kalau memang udah ada muncul konten seperti ini, apa yang lo lihat ada di benak lo? Kayaknya nih banyak yang laporan dia sama gue. Cuman karena gue nggak buka DM, gue nggak ngeh. Kan gue akhir-akhir ini lagi buka ini bang apa? Free endorse UMKM. Wih keren. Nah ya, ini salah satu alasannya itu juga. Nah itu kan DM banyak. Jadi gue kalau gini DM yang ngirim-ngirim link itu kan suka kesortir tuh. Abang tau gak? Masuk ke hidden kan? Tahu, ya. Nah yang hidden itu tidak gue bukain tuh. Gue cuman buka yang request yang kata-katanya jelas, bang mau dong gitu. Karena gue gak mau bacain yang lain. Karena kenapa? Gue agak lumayan capek juga diminta-minta kan. Akhirnya gue diminta-minta. Karena gue beberapa kali pernah bikin bukan giveaway lah, kayak ngasih uang lah ke follower gue. Dan itu efeknya gue jadi diminta-minta. Gue agak itulah kenapa saya pribadi juga jarang buka-buka giveaway gitu-gitu. Memang agak tricky sih. Apresiasi sih bagus ya ke followers ya. Tapi gue kadang nahan, kadang ini bikin orang jadi kapok kayak. Nah, oke, jadi kayaknya gue nggak lihat ini. Cuman kalau jadi awalnya nih ibu-ibu ini ya, maksudnya ibu-ibu ini awalnya speak up kali ya. Iya, ada berita yang beredar, ini tidak benar, kata Willy kan. Ibu ini tagih janji hadiah umroh dari konten kreator Willy Salim. Coba next. Udah diklarifikasi kan. Ibu ini sudah berangkat. Coba lihat. Oh, itu ibunya. Tapi kalau lihat dari sini sih artinya udah ada faktualnya, bro. Ya, berarti sudah ditangani kan? Udah. Ya udah. Udah beres. Nah, maksud gua lu ngeliat seperti ini gimana? Hasil klarifikasi. Ya, pertama ini misalnya mungkin ternyata fakta gitu. Seandainya Willy dari awal lebih gercep begini sih. Maksudnya saat gue upload konten pertama, konten kedua, dia langsung gercep menjelaskan, mungkin tidak akan sejauh ini. Itu mungkin pesan yang ya buat Willy lah. Tapi kalau udah ngomong Willy kan udah enak, udah selesai berarti. Ya terlepas mana yang benar mana yang salah ya gue nggak tahu, gue nggak mau urusin kan, gue bukan hakim. Dan itu kan yang tadi gue bilang di luar konteks konten kan, itu kan adalah acara, mungkin bikin acara terus dikasih segala macem tidak sesuai atau telat atau segala macem, kenapa gue harus kesana kan? Kecuali dia bikin jadiin konten, di videoin pura-pura atau gimana, nah itu mungkin relate sama gue. Tapi kalau cuman aduan kayak Bang Dery nih, ada ada orang ngadu ke saya, Bang Dery utang 100 juta sama saya, 1 juta gue gitu, suruh gue up, lah gue nggak mau lah. Kan lu tadi sempat bilang bahwa kan gue udah posting harusnya Willy-nya nge-react. Lah kalau Willy nggak dapat notice dari lu, mungkin karena banyak yang bisa mention. Bisa juga, ya masuk akal juga. Ya, cuman kayaknya makanya dia baru nge-up sekarang klarifikasinya, bro. Maksudnya dalam artian, gue sih berbaik sangkanya aja ya. Akhirnya dia baru up sekarang gara-gara memang pasukannya jadi lebih ramai yang mention dia. Kan lu mention nih, lu mention nggak sih sebenarnya? Konten lu nggak ya? Ada gue mention. Ya, misalnya mention, tapi mungkin nggak kelihatan karena mungkin bisa. Berapa sih followersnya? Banyak banget ya. Willy. Oh iya, misalnya kayak gitulah, mungkin tutup apa segala macamnya. Tapi pas sekarang baru klarifikasi gara-gara mungkin lu dan pasukan netizen rombong-rombongan mention rame-rame. Nah, jadi ada baru notice, baru dia klarifikasi sekarang. Gue nggak tahu kalau lu ngeliat dari itu apa enggak? Bisa atau bisa jadi memang ya tidak atau memang ya dia menganggap tidak akan besar aja. Mungkin. Ya, prediksi ya. Ya. Tapi walaupun akhirnya sekarang dia ada kabar apa-apa jadinya gercep, bagus dong. Nanti kan kita jadinya responsif kan. Oke. Kalau di luar dari yang lu react apa segala macamnya, ya mau si A, si B, si C, dalam hal ini misalnya Willy gitu ya. Lu ngelihatnya gimana ya bro ya? Gue sebenarnya penasaran sih sama konten kreator yang react ya, yang sifatnya edukatif ya, kayak lu dan kawan-kawan. Apakah memang lu nggak ngelihat sama sekali, lu tutup mata tentang kebaikannya, atau lu ada sisihkan itu, atau lu baru tahu? Ya kan sah-sah aja. Kalau dalam satu konten kita membahas 2 sisi, 3 sisi kayaknya kebanyakan tuh. Oke.
kita satu-satu mungkin. Saat itu adalah gue memfokus tentang kejanggalannya. Gue tidak memfokus untuk kebaikannya atau yang dirugikan segala macam, enggak. Kejanggalan. That's it. Gue as a content creator, gue as a netizen, mewakili netizen, dan gue pribadi sebagai content creator, gue yang mau pertanyakan itu. Sekarang kalau pertanyaannya soal apakah dia melakukan kebaikan yang lain, banyak melakukan kebaikan, ya betul. Betul. Gue tidak pernah bilang, oh Willy Salim sama Tony Chu nggak pernah berbuat baik. Nggak pernah gue ngomong. Iya dong. Cuman kan fokusnya satu, kita mau bahas A ya A dulu. Kita mau bahas B ya B dulu, habis itu. Habis C baru ke C. Jangan A B. Apa yang kita mau tampilkan kalau gitu. Cuman ngomongin orang doang dong. Kan satu-satu. Kayak kemarin gue di Densu udah ngomong nih tentang kejanggalannya. Udah kelar. Karena gue ngomong juga ke Bang Densu, gue tuh cuman pengen ngomong aja. Cukup. Kalau udah ngomong begitu ya udah. Selesai. Nah sekarang kalau misalkan ada case kayak begini ngomongin kebaikannya Willy, setelah gue dapat laporan dari netizen juga, ya udah ada kebaikannya Willy juga. Terus mau apa? Ya netizen lah biar menjadi hakim kan. Tapi yang pasti dari tadi abang bilang gara-gara Nila setitik rusak susu sebelangga itu kan kayaknya kurang bagus juga maksudnya. Dalam artian ya balik lagi, dibutuhkan kebijakan netizen untuk melihat ini dia settingannya segini atau fake-nya segini, siapapun ya. Ya itu tinggal kalian memilah aja. Ini masih mau nonton atau enggak, masih apa mau udahan enggak mau nonton, ya terserah. Oke. Menurut lu pribadi, ya udah lu pelajarin. Menurut lu pribadi aja. Ya mau si A, si B, si C, ya terserah lah. Mau lu sebut nama, mau lu urai satu persatu, menurut lu pribadi aja. Belum apa-apa. Kenapa? Lihat dari konten seperti ini, banyak manfaatnya apa banyak mudorotnya? Oh pribadi nih ya? Iya. Pendapat pribadi ya? Ke semua ya. Jangan cuma satu konten doang keseluruhan ya. Keseluruhan konten-kontennya kita harus fair ngecek semua. Bagi gua banyakkan negatifnya. Dari sisi? Akhirnya mentalnya netizen jadi ngemis-ngemis tuh. Walaupun, ini harus tegas nih, walaupun bukan kewajiban gua dan konten kreator lain untuk membereskan mental-mental pengemis itu. Kenapa gua bisa ngomong begini sekarang? Kalau kemarin-kemarin jujur gua ada kepengenan, wah kayaknya gue harus mengubah nih mental. Ternyata gue jadi senjata makan tuan tuh. Gue seorang gue aja gini kontennya udah jelas-jelas terlihat kontra ya dengan giveaway. Gue dimintain gitu. Padahal gue udah edukasi sebisa mungkin, secara yang paling gampang dicerna, cara yang menurut gue pribadi paling gampang dimakan lah. Itu aja masih dimintain. Gue kesel bener. Buat beli ini. Satu orang tuh sampai minta-minta nge-spam gitu. Aduh itu kayak tunggu dulu nih. Kayaknya bukan tugas gue nih. Iya, mau bikin mental. Karena di Bang Densu gue udah bilang, gue ada khawatir tentang mental netizen jadi ngemis. Gue dari situ gue waktu itu ada pengen memperbaiki itulah. Tapi kesini kayaknya wah tunggu dulu. Gue harus memikirkan kesehatan mental gue juga kan. Kalau kita ngadepin orang yang minta-minta setiap harinya. Karena misalkan nih contoh gue udah ngasih duit ke netizen. Misalkan gue dapat dari endorse nih, gue berbagilah sedikit. Abis gue bikin story, gue bikin lagi story. Lu mau minta sampai berdarah-darah nggak bakal gue kasih. Sampai lu mau gimana udah nggak. Gue bilang dulu nih, tetep aja bang masih ada yang minta kan. Dia nggak baca postingan lu kali. Kan 24 jam hilang. Story lu bilangnya. Iya story, tapi kan dia abis ngeliat yang bagi. Oh dia juga yang lihat. Iya dia pasti ngeliat semua dong. Kan gue bikin story tuh pasti titik-titik dalam berdekatan. Sorry gue gitu. Nah nanti pasti kan lihat semua lah. Mesti gini, yang pengen gue nggak habis pikir, kenapa masih bisa minta? Udah dibilang jangan minta. Ya itu yang membuat gue akhirnya jujur apa ya, mental gue untuk mengubah mental minta-minta tuh jadi tunggu dulu nih. Kayaknya gue belum ada kapasitas sana. Gue harus memikirkan kehidupan gue juga gitu. Gue nggak mau jadi pahlawan, sosok pahlawan yang akhirnya mati sendiri. Mati sendiri dalam artian draining sendiri ngadepin yang minta-minta ini. Ngebacain kesel. Gue belum bisa untuk tidak peduli. Di satu sisi keselnya lebih banyak. Ini kan udah dibilang jangan minta. Lu kenapa masih minta? Nggak cuma sekali terus. Dan nggak cuma satu orang, banyak. Jadi daripada gue fokus ke sana, sekarang gue mau fokus ke yuk mau ngajak masyarakat mentalnya, literasinya naik, logikanya jalan, skeptisnya jalan, kritisnya jalan. Kesana dulu aja. Kalau awal-awal kan gue pengen dua-duanya tuh. Tadi satu gue sebutin, yang satu mentalnya kasihan nih, yuk jangan mental minta-minta yuk. Tapi sekarang entar dulu nih yang ini nih. Terus sekarang lu statusnya sama ya mau Willy apa Tony udah damai atau gimana?
Ya gini, gue mau cerita dulu sebelum gue ketemu ke sana. Jadi kemarin gue juga ada mengkritisi konten-konten kreator yang lain. Giveaway. Ada beberapa orang, ada 1-2 orang yang akhirnya responnya bagus. Kan videonya gue kritisin nih. Dia langsung DM gue tuh, gercep tuh. Oh banyak ternyata ya yang konsep-konsep begini ya? Jujur gue nggak ngamatin sih bro. Gue nggak ngamatin. Banyak ya? Iya. Dan mereka akhirnya DM ngejelasin ke gue. Gue bilang sama ke Tony Chu juga gitu, awal lu jangan jelasin ke gue, ke netizen aja gitu. Gimana caranya, minta tolong lah. Ya udah gue bilang komen aja di video gue, nanti gue pin. Dia komen tuh ngejelasin, gue pin, selesai. Okay. Selesai. Gue berteman malah sama dia. Bukan berteman sih, akhirnya gue DM dia ngajakin gue collab. Yuk collab, gue collab dengan konten kreator giveaway gitu. Oke. Gue tidak peduli mau dibilang gue gimana, karena gue memang tidak mencari lawan. Di story gue pernah bilang gue tidak mencari lawan. Lawan gue adalah konten-konten yang menyesatkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau nyatanya dia ternyata tidak menyesatkan ya atau sudah. Dia mengakui itu kesalahannya dia. Gue mau apa? Masa nggak bisa? Mana buktinya? Mana ini? Coba video lo yang lain. Lah gila, gue nggak gitu cok. Itu Tony. Kalau Willy? Tony, bukan itu. Enggak, itu kan Tony. Tadi kan udah dipin apa komen itu maksud bukan gua. Tony, ada konten kreator lain. Sorry. Bukan Tony. Ada satu konten kreator yang saya lupa lah. Ya, oke. Kalau yang si Tony atau Willy-nya? Ada upaya ngobrol untuk jadi biar pada damai lah semuanya. Belum gitu. ada sih. Makanya kalau bisa sih, kan gue nanti mau collab sama si, ya gini loh. Gue bukannya gila, exposure gila apa ya. Gue tahu resikonya kalau gue collab dengan si konten-konten kreator giveaway ini. Gue tahu resikonya. Tapi prinsip gue selalu mau filter. Tujuan gue nih apa ya? Gue bukan mau cari lawan. Makin banyak kawan kan makin bagus. Bukan berarti gue setuju dengan konten lu kan? Iya. Kalau dan kalau gue mau tajemin, sorry bro, bisa jadi kan memang ya tadi kan komennya kan ya ini adalah proses pembelajaran aku nih, aku jadi lebih belajar, itu kan konten 2023 gitu, which sudah 3 tahun yang lalu. Semua orang pasti punya salah kan? Gua aja pasti punya salah. Sama gue juga. Ya kan? Nah, artinya mungkin yang sekarang siapapun itu bentuknya adalah dia udah berubah, udah jadi lebih baik. Kan makanya lu bisa collab sama itu kan. Iya, bisa maksud gue gini, netizen juga jangan langsung menghakimi hal yang kenapa lo jadi komen begini lah. Satu, Ethan punya kehidupan, dan kedua bisa jadi mungkin dia sudah berkolaborasi dengan konten yang sekarang yang nggak harus mungkin ada kesalahan di masa lampaunya gitu kan. Kayak si konten kreator ini dia ngajakin collab, jadi konsepnya ada udah disampaikan. Kita cuma lagi cari waktunya kan. Dia bilang nanti bro pilihin satu orang yang nanti ku kasih handphone, dia bilang. Nanti buat konten bro pilih satu orang dari follower yang saya mau kasih HP, giveaway HP jadi kontennya. Oke. Itu kan bagus. Bagus untuk si orang yang dapat handphone dari kontennya dia, dan dari follower gue nanti dapat HP kan. Masa gue demi idealis yang tidak jelas, gue nggak mau collab dengan mereka gitu. Come on lah, maksudnya gue nggak mau begitu. Nggak mau sejauh itu. Kalau bisa berteman, tapi kalau ditanya gue setuju sama konten dia apa enggak, itu urusan lain. Oh ya beda lagi itu selera gue. Iyalah, nggak harus semuanya kita harus setuju. Atau enggak di video-video dia yang lain yang sebelum gue atau sesudah gue mau gimana ya itu bukan urusan gue. Yang penting dia bikin sama gue videonya video apa, harus jelas aja. Ini gue suka nih narasi barusan nih. Itu yang gue alamin bro. Kita sambil diskusi ya. Maksud gue mencerdaskan pola pikir anak bangsa ini kan nggak melulu dari satu literasi atau satu sektor. Bisa jadi memang gara-gara kita melakukan B, C, itu juga akhirnya naik literasinya. Contoh yang barusan, ini kalau ada orang punya pola pikir kayak begini lebih banyak lagi, itu gue sepakat. Kenapa? Karena gue pernah bro ngundang seseorang yang mungkin masa dulunya itu yang katanya disinyalir dia adalah penista agama. Oke? Ya mau dugaan kayak mau apa segala macam ya, oke lah. Nah, abis itu gue undang bro misalnya. Lah satu, gue juga pengen ngajarin juga sih ke netizen dengan segala hormat ya. Kayak emang dia nggak bisa berubah ya? Emang dia bisa jadi mungkin sekarang tobat ya? Kan simpel ya. Nah maksud gue adalah skeptis tadi dipakai juga dong. Konsisten juga. Kalau misalnya lu setuju sama konten-konten Ethan tadi, gue suka nih ada abang-abangan kita memang ngajarin kita biar lebih skeptis. Nah skeptisnya harusnya konsisten. Nggak cuma sekedar kejanggalan, tapi skeptis juga sama hal-hal yang mungkin dulunya dia punya masa lalu, tapi kan bisa jadi kan dia udah taubat ya. Itu kan bagian skeptis bro. Bisa. Iya kan, dia posting sesuatu, masa harus negatifnya terus? Bisa jadi kayak, iya ya dulunya dia lagi belajar. Kan itu skeptis juga bro. Iya setuju. Iya ya, bisa jadi mungkin dia taubat.
Bisa jadi dia siapa yang tahu dia jam 2 malam dini hari di waktu tahajudnya misalnya dia pakai untuk bertobat. Kan bisa juga dong. Bisa. Nah, maksud gue skeptis itu juga akhirnya menjadi pendewasaan bahwa literasi juga dipakai dengan secara konsisten. Nah, maksud gue kayak lu tadi kan lu collab tuh. Lu collab sama orang misalnya mungkin lu enggak setuju sama konten yang A-nya. Boleh aja, setuju gue. Iya, gue enggak setuju nih sama konten yang A ini gitu kan. Iya. Tapi pas lu collab bisa jadi mungkin dia ngebahasnya konten masalah B, bisa jadi ke C. Makanya gue sebelum dia collab dapet sebelum kita ketemu ini, gue tanya dulu konsepnya ada bro. Oke, si bro ini ya, dikasih konsepnya gini, ya udah, oke nanti kita gas atur waktu ya. Udah kelar kan, nanti gue collab, ya abis itu, ya udah, dia mau bikin yang mau apa kek, bukan urusan gue lagi. Tapi kan rasa-rasanya, kayaknya dia tidak akan ke arah sana kan harusnya, karena sudah mungkin memahami. Ngerti gak sih maksudnya? Udah oh ya kayaknya gue nggak buat itu, bisa jadi kan? Iya betul. Jadi ya kayak kalau gue dibentrok-bentrokin terus, bang si ini bang nih bahan baru bang ini iya serius bro, gorengan baru, gue kayak lama-lama gue mikir nih, gue bener-bener personal nih lama-lama sama orang. Gue nggak mau personal bang, asli. Tadi kelar podcast kan ada Roy Sakti kan? Iya ketemu tadi. Iya, tadi sebelum gue syuting sama Ethan, gue syuting sama Roy Sakti, ngebahas tentang penipuan online, dugaan ini, aduan, ngadunya kemana sih nih buat si investor-investor yang ketipu sama misalnya oknum sekuritas A, B, C, D, F, G, anyway lah. Terus tiba-tiba tadi ngobrol kan, kita bahas tipis-tipis soal ini kan, ngobrol bertiga, terus gue dengerin, bagus juga tuh Roy Sakti ngomongnya. Apa coba? Ya memang sebagian netizen itu menganggap bahwa senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Terus tambah lagi adalah hiburannya, tanda kutip. Sebagian netizen ini adalah demen kayak begini. Iya lagi. Gue kalau mau ngomong tentang menengah ke bawah kan gak semuanya orang menengah ke bawah begitu bro. Makanya kurang etis. Makanya tadi gue coba filter bahasanya. Karena ada netizen yang begini bilang, bang terus semangat, terima kasih sudah membongkar ini, membuka mata saya. Teruskan membongkar begini, itu masih oke kan. Teruskan artinya mungkin ada yang lain kan. Ada hal-hal janggal yang lain yang memang harus gue kritisi. Tapi kalau komen-komen yang kayak terus bang sikat tuh si itu tuh itu gue beneran loh kayak kok jadi personal banget ya. Sikat terus bang, jangan kasih kendor sampai mereka speak up lah. Nggak tahu ya, mungkin mereka banyak yang nggak tahu. Tapi tujuan gue di awal adalah, ini gue perjelas lagi, ngomong di Dentsu atau di mana platform lebih gede soal itu, udah gue tinggalin itu di sana. Dan itu tidak akan gue tarik omongan gue semua yang ada di sana. Tidak akan gue ralat. Even gue nanti ketemu sama siapapun gitu atau gimana, nggak akan gue tarik tuh. Karena itu kan data yang gue bawa. Udah, tapi selesai itu. Nah yang lain, ayo yang lain siapa nih? Seller nakal. Si ini lagi, si ini. Ayo coba mana sini? Kalian punya bukti nggak? Mendingan begitu. Satu kelar. Oke. Satu kelar daripada ini mulu. Ya lama-lama jadi personal, setuju nggak? Iya lagi. Makanya kayak, ayolah di sini netizen kayak, gue tetap akan terima aduan kalian, tapi coba juga jangan membuat gue akhirnya membenci seseorang juga atau jadi menghancurkan seseorang bener-bener juga gitu loh, nggak enak loh. Atau jangan-jangan dia nggak dapat giveaway-nya kali. Itu ada 3 kemungkinan. Gini bang, 3 kemungkinan ya. Gimana, bro? Ada tiga tipe netizen ngadu. Pertama, benar dia merasa dirugikan, tidak sesuai. Itu betul, harus gue akuin itu banyak. Kedua, mereka ikut tapi nggak dapat. Ketiga, mereka nggak ikut tapi tidak percaya dan membenci. Itu 3. Wow. 3. Ini nggak harus ke siapapun ya? Maksudnya ini ke konten kreator yang gayanya kayak begitu? Ini tipe-tipe netizen ngadu. Ada yang memang dirugikan, ada yang cuma sekedar nggak suka aja, ada yang memang mereka di PHP-in itu. Jadi yang hati-hati, yang saya sendiri hati-hati. Orang-orang yang ini tidak pernah ikut, tidak tahu, tapi tidak suka aja. Itu kan jadinya gue akan terpengaruh juga. Dan gue sempet kayak gitu, terpengaruh kayak si ini banyak ngaduan nih. Contoh lah gue sebut aja ya, Iben MA. Banyak yang ngadu soal Iben waktu itu, DM, komen, sampai akhirnya Iben follow gue. Gue collab lah sama Iben, boom, pecah. Terus view-nya jutaan tuh. Dalam di situ kayak gue ngomong ke Ben, sebelum ketemuan nih, sebelum collab, Ben banyak yang ngadu nih bro, kalau gimana tanggapannya? Gue bilang, biasalah netizen. Terus gue temuin dong, gue tanya-tanya. Nih nggak tahu ya Ben setuju apa enggak, off record nih sebenarnya. Iya, lu udah ada perjanjian nggak? Kalau ada jangan lah, kan ada etikanya. Enggak, sebelum gue collab sama Ben, gue tanya-tanya, Ben lu bener kontennya gini-gini. Gue gituin. Terus
Iya benar dia bilang gitu. Terus akhirnya collab kan. Bener tuh maksudnya real. Bagi konten real bukan konten settingan. Iya, bagi-baginya real. Dan gue ya sudah tidak mau menelusuri mana buktinya. Gue percaya. Ya udah collab, boom. Udah selesai event. Jadi udah nggak ada lagi tuh netizen yang laporan sama gue. Kenapa lo nggak lakuin itu ke Tony, Willy? Konteksnya berbeda, giveaway-nya beda. Giveaway-nya itu kan dia ngasih orang yang tidak kenal dan tidak ada yang janggal dengan kontennya event. Oh, cuma dapat aduan doang. Dapat aduan. Gue nangkep nih. Berarti oknum-oknum netizen emang demen banget. Kayak lu, gue setuju tadi 3 tipe-tipe netizen yang ngadu ya. Buat yang korban ya, yang atau ngerasa korban. Iya lagi. Itu gimana cara beresinnya ya? Karena semua orang juga kayak ya bukan berarti lu juga nggak dapat giveaway-nya event terus abis itu tiba-tiba lu memutarbalikkan fakta event kali guys. Iya. Boleh dong ngomong gitu ya. Gue nggak lagi bela event ya. Tapi gue lagi konteksnya objektif aja sih. Mungkin gue begini gara-gara terlalu banyak bacain DM bang. Jadinya tuh waktu lo habis di situ bro. Energi dan waktu. Jadi nih netizen yang bener, yang bener-bener terselamatkan dengan konten gue, akhirnya ketutup dengan netizen yang aduan tanpa dasar. Dan itu yang akhirnya gue bikin gue malas buka DM. Gue buka DM sekali-sekali, buat gue bikinin konten, habis itu gue nggak buka lagi. Karena begitu. Gini, gue dapat dopamin dari yang ngasih gue validasi. Terima kasih bang, ucapan begitu. Gue dapat dopamin dong, gue seneng dong. Wah, gue bermanfaat bagi banyak orang. Ntar sebentar lagi gue baca komen yang, bang sini bang, coba bang. Pas gue selidikin nggak ada apa-apa gitu. Bang sini bang, gimana bang? Jadi berdasarkan kecurigaan doang, kalian langsung bilang sama gue. Terus suruh gue yang nyelidikin gitu. Gue kayak, wah ini makanya gue harus berhenti baca DM sih. Entar dulu lah. Gue suka ada narasi ini guys. Lagi-lagi tujuan kasih solusi untuk mengedukasi sebetulnya. Jadi ngedukasi itu dari betul bongkar kejanggalan. Yang kedua adalah tentang literasi, tentang edukasi, literasi, pola pikir. Iya dong, kayak curiga dikit nggak dapet giveaway, bang. Curiga dikit, bang. Nah ini kan bagian dari ilmu ya. Oh sampai ada lagi cerita bang. Tenopi tuh nggak Tenopi? Siapa tuh? Yang kasus ODGJ Agus itu. Oh iya tahu. Ini gue spill sih karena udah izin juga sih sama bersangkutan. Kan banyak yang ngadu tuh soal beliau kan. Sampai ngadunya apa? Itu ODGJ-nya benar ODGJ? Bukan, dia kan suka bikin konten juga di Facebook beliau tuh. Enggak apa aduannya? Bang coba selidikin ini, masa bagi duit segampang itu, masa gini gitu. Dan akhirnya gue kepancing pak. Terus gue DM langsung si Tenovi ini. Teh mau nanya, banyak laporan gini. Untungnya si Tenovi ini korporatif mau ngejelasin. Oh saya ada bukti-buktinya kok. Bahkan ada netizen yang gini-gini. Asli dia punya bukti. Kalau mau diaudit silakan. Oke saya izin saya share ya ini ya DM kita buat edukasi masyarakat. Dia bilang oke. Di situ gue kayak anjir gue terlalu ngikutin netizen nih. Ternyata beneran fakta. Iya bener dia bagi-bagi. Iya walaupun gue belum lihat videonya tapi kan dia udah berani jamin. Akhirnya gue jadi kayak netizen ngadu. Gue nanyain sini ternyata salah nih netizennya. Guanya kan gak enak ya sama si konten kreator ini ya. Beneran gue kayak ini lucu banget. Gue bener-bener jadi polisi giveaway. Lagi lu juga turutin semua sih. Ya makanya itu gue draining banget bang. Sorry bro, gue ngakak ya bro. Sorry banget. Gue draining banget gue. Gue jadi ngebayangin kayak bang, oke. Suatu titik kan tuh lo akan kena kayak ini orang ganggu banget sih lo nanya-nanya kayak begini. Kayak lo bro, mungkin konten kreatornya nggak mikir ini adalah netizennya suzon, enggak bro, elunya disangka suzon loh. Gue punya bukti semua netizennya kok yang ngomong. Iya, cuma kan dia kan taunya kan, ya gue nih DM sama akun centang biru, ini contoh doang nih bro. Nanya-nanya seputar aib gue, personal gue. Kan gue kiranya lu, mana tahu gue lu dapet arahan dari siapa. Tapi kan gue bilang nih ada yang laporan gini, kadang-kadang DM-nya gue capturein, gue kirim ke yang bersangkutan. Tapi menarik ya di sini jadinya. Nggak cuma mengerucut kepada konten kreator yang per giveaway-nya ini, tapi lebih kepada literasi netizen. Nah maksud gue, biar kebuka aja sekalian bro. Biar kebuka sekalian, sehingga, gue gak tahu sih, ini sih secara ekstrim gue aja. Sehingga lu mau kayak ngapa-ngapain mikir. Karena ternyata banyak konten kreator juga yang udah ngepantau bahwa kayak, kok gue jadi kayak pesuruh-pesuruh begini ya. Nah nanti lu juga yang kena ntar. Biar nyampe aja sih, maksudnya. Ini terkhusus untuk netizen yang kayak begitu ya. Kalau yang nggak kayak gitu lu bener-bener normal, caranya bijak, woi gue support. Karena lu juga jagain gue juga lah. Gue butuh netizen juga bro. Iya betul. Dan banyak dari kejadian akhir-akhir ini yang es gabus. Gue banyak belajar dari situ tuh. Yang minta mobil bapak, ya? Iya bapak.
Iya Iya kan ujung-ujungnya kenapa nggak beliin gue mobil iya, gitu? ujung-ujungnya Itu Raffi bukan sih? Gue bukan. yang Raffi Ahmad ngasih motor. Itu bukan sih? Iya, itu pokoknya kan? si bapak ini ditolong sama netizen, akhirnya jadi terlihat beritanya ya, diduga memanfaatkan kan. Gue ada melihat ke sana juga. Mungkin tidak semua netizen. Ada netizen yang merasa gue backup nih. Kan gue perwakilan netizen kan. Akhirnya beberapa netizen yang oknum-oknum ini kayak, wah, gue ada yang backup nih. Apa-apa gue ngadu aja lah. Gitu. Dan mungkin hubungannya apa sama bapak itu? Ya akhirnya jadi di aji mumpung. Bagi beberapa netizen akhirnya jadi kehadiran gue ini aji mumpung mereka ketidaksukaan dengan suatu konten kreator giveaway. Yang dia cuma laporan aja nggak ada bukti. Gila, ditanya buktinya ada gak? Nggak ada bang. Nah, ada loh bang satu nih Gojek gitu ya, ojol. Bang saya ditipu gini-gini, harusnya dapat motor. Wah gue tangkepin tuh. Mana bikinin buktinya, ada nggak link videonya gini? Gue tonton videonya. Di mana di sini nggak disebutin dikasih motor? Oh enggak ya bang? Hah? Segitunya pak? Lah, kok bisa-bisanya dia dengan sadar ngomong gua harusnya dikasih motor? Itulah dia. Gini deh, mungkin banyak netizen yang nggak setuju sama gua atau gimana. Ini ya fakta. Banyak yang kayak gitu. Akhirnya guanya kan training. Akhirnya ini pesan yang gue mau sampaikan, tujuan utama gue untuk meningkatkan literasi netizen jadi tidak sampai. Gue cuman sibuk nerima aduan. Jadi nangkap kan bang ya? Iya nangkap. Ya, itu gue resah. Makanya kayak di sini sekalian aja gue ngomong ya. Iya, ini tidak ngomongin soal Willy Salim atau gimana ya. Gue tetap Willy Salim harus ada PR yang harus dibenarkan gitu. Public PR-nya kah, konten-kontennya itu tetap dia punya tanggung jawab untuk itu kan. Tapi terlepas itu, domino efek dari yang gue podcast di Den Sudan ini semua meledak, akhirnya kesini nih ternyata. Ini adalah perkembangannya. Banyak netizen yang akhirnya menyalahgunakan kehadiran gue untuk cuma selidikin suka nggak suka doang, bukannya nih bang ada bukti, datang ada bukti kan enak ya, bang saya punya gini-gini nih buktinya, set jelas, itu gue terima tuh. Tapi kalau bang selidikin situ deh, bang coba di situ deh, kayaknya gue mencium aroma gini, gue selidikin, gue ikutin, mana nggak ada. Ya itu. Ya pelajarannya kan maksudnya kan netizen masih kayak begitu. Yang sementara tadi gue coba kulik adalah Ethan juga sebenarnya udah nggak ngurusin lagi tentang si Willy Salim ya, karena udah hanya fokus di situ saja gitu ya. Atau si Tony Cunya apa segala macamnya gitu. Sehingga sekarang biar netizen juga tahu bro, maksud gue kayak dia udah loh gitu loh. Udah bukan mau nutup tapi kayak udah mau mengsudahi, tapi ya elunya juga jangan paksa-paksa dia yang untuk jadi kayak gitu. Yang penting edukasi gue nyampe. Edukasi gue nyampe dalam artian dalam konteksnya Willy Salim dan Tony Chu ya begitu loh kontennya begini, udah sampai, udah jelas, banyak orang yang bang terima kasih, udah cukup, jangan melebar lagi. Tapi mereka berdua sebenarnya ada edukasi nggak? Mereka berdua edukasinya ya, versi lu aja, versi gue. Dari kita ngomong overall konten ya biar objektif ya bro. Kalau dibilang edukasi gue nggak tahu, tapi kalau dibilang entertainment pasti ada. Karena konten kreator tuh pasti ada internet. Di video itu, sebuah video itu pasti ada entertainmentnya. Berarti positif. Entertainment kan bisa positif, bisa negatif. Enggak juga. Apa? Entertainment negatif juga ada. Makanya gue nanya, kalau untuk yang gaya-gaya per giveaway tergantung selera. Bagi gue pribadi, gue tidak menonton konten seperti itu. Tapi gue tidak menutup diri untuk andil dalam dunia giveawayan. Orang gue kemarin terima brand dari tentang giveaway kok, gue menjadi ajang pembuktian kan. Praktisi. Iya praktisi untuk membuktikan si brand itu settingan atau enggak. Gue diajak. Tapi gue untuk menonton itu gue tidak. Ya sama kayak misalkan kita pakai produk, abang di endorse produk. Ya kan bukan berarti kita harus pakai itu selamanya atau untuk hari-hari kan, enggak kan. Ya kayak gitu aja sih gue nganggapnya. Jadi gue melihat itu ada entertain. Ya mungkin ada, tapi bukan buat orang-orang seperti gue. Atau di kategori yang lainnya. Kayak gue ngelihat Willy kan ada ngajarin ya. Mungkin itunya, bukan yang si giveaway-nya kan maksud lo ya? Apa gimana? Kan dia bikin buku. Bikin buku apa sih? Cara cari cuan lah, apa gitu-gitu kan. Itu kan ada bagian dari edukasi. Gue gak tahu sih, sejujurnya gue belum cek lebih dalam. Tapi maksudnya menurut gue itu pantaskah dibilang edukatif? Untuk yang hanya itu ya, gue gak lagi bahas yang edukasi. Tergantung si pembelinya itu. Kan pasti ada yang merasa berguna dengan buku itu, satu buku 300.000 kan. Masih ada yang berguna, ada yang tidak. Nah, kalau gua mendukung ke yang tidak berguna, gimana dengan yang berguna? Kalau gua mendukung yang berguna kok, gimana dengan yang tidak? Jadi daripada gua main di area abu-abu, ya gua tidak mau masuk ke sana. Cuman gua tahu dia bikin buku itu. Dan masalah manfaat atau enggak bagi orang,
Gue nggak beli, gue nggak tahu, gue nggak baca, gue nggak tahu. Dan gue nggak perlu buku itu untuk menjadi konten kreator. Akan jadi edukatif kalau memang ternyata dia belajar dan bermanfaat bagi yang merasa yang beli, bermanfaat. Iya. Kalau yang banyak komplain bilang itu nggak bermanfaat, ya sudah, kita nggak boleh marahin dia juga. Terus bagi yang bilang itu bermanfaat juga kita nggak boleh nggak setuju. Oh buzzer lo paling. Iya kan, itu urusan dia lah. Cuman kalau gue tidak akan beli sih. Karena kan gue bisa bikin konten sendiri. Ya memang kan audiensnya kan nggak semua orang tanda kutip minum kopi yang lagi gue minum kan. Iya. Bisa jadi mungkin audiensnya nggak merasa bahwa ini adalah minuman gue. Ya kalau memang ada yang cocok, ya silakan bagi audiens yang tepat gitu. Tapi kan nggak semuanya tepat pada audiensnya kan. Iya gitu. Gue ngeliat dari konten-kontennya Ethan, coba lihat followers segitu. Jadi monetisasi lu dari mana aja bro? Selain dari tadi kayak lu ngeriak gitu ada duitnya gak sih bro? Nggak ada. Gue penasaran aja sih. Nggak ada. Jadi ngapain lu buang energi ke situ? Engagement gue 2 hari lalu 1 bulan tuh 86 juta tuh. Tidak dapat dari situ sepeser pun, cuman dari endorse ada. Iya maksud gue lu buang energi ke sana. Tujuannya adalah kalau misalnya bahasa pragmatisnya kan ada cuan. Ya gue bikin konten begini ya karena mungkin ada cuannya, ada cuannya misalnya. Tapi abang jangan ketawa ya, tujuan utama saya. Iya. Bermanfaat bagi banyak orang. Itu bukan ketawa, bagus bro. Itu dalilnya jelas. Kalau di agama gua, kan? di enggak bro. Kalau gua justru salah satu tujuan kasih lo juga begitu. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Serius. Nah maksud gua itu ternyata tujuan utama. Keren bro, gua mau apresiasi itu. Ya, terlebih ya butuh duit juga. Cuman kan gua percaya, ya maksudnya gua rezeki akan datang dengan sendirinya. Mungkin bukan dari orang yang gua bantu, dari orang lain. Gitu. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita ini adalah gue sih pengennya damai-damai semua. Gue nggak tahu, yang penting lu udah jelasin versi lu apa segala macamnya. Gue tidak merasa berperang dengan mereka berdua. Nah itu dia, berarti memang tidak ada tidak ribut. Tidak ada berperang. Gue ngomong di itu tidak ada personal. Di podcast Dance gue bilang gue menganggap mereka adik, lebih muda kan. Terus tujuannya ke depan nanti akan ada collab kah? Kan biasanya kan kalau bahasa marketing ujung-ujungnya collab. Mana mungkin mereka mau collab sama gue? Kalau mereka mau ya welcome aja, asal konteksnya jelas. Asal konsepnya jelas, mau bikin apa nih, nggak asal-asalan gitu. Tapi gue rasa tidak mungkin mau, tapi gue berharap mau sih. Maksudnya biar hubungan, biar hubungannya tuh, gue nih kita perang di konten nih, gini gue kritis lu, gue kritik lu gini ya. Terlebih dari itu ya udah, ya kayak politikus lah, di depan layar debat, di belakang kan mereka shake hand. Bener gak sih? Oh nggak tahu gue, emang iya ya? Nggak tahu. Oh nggak paham gue. Ethan tahu tentang itu? Siapa yang lu lihat bro? Aduh, gue sih nggak tahu bro. Lah emang begitu bang? Itu kan lah lu bawa data petinju nih. Enggak politik, jangan ke petinju ya, politik. Gue menganalogikannya tadi sama dengan politik. Petinju. Enggak yang politik. Siapa bro? Nggak tahu. Mungkin itu tebakan dugaan aja. Ya, kayak petinju lah, habis di atas ring bertanding kan, di bawahnya mereka temenan, gitu aja. Berarti sama tuh politik begitu ya? Aduh, gak tahu, bukan ranah gue politik. Lu bukan ranah lu nyenggol duluan. Giliran gue tanya, lu lepas tangan lu. Belum sampai ke sana kapasitas gue. Belum kuat ya? Iya, belum. Iya, makanya kayak gue dong, ada backingannya. Logo. Oh logo, backingan gue Tuhan lagi. Wih, lebih bagus begitu. Betul. Lucu banget. Udah kayak aman-aman kayak gue aja bro. Kalau belum kuat-kuat banget gak usah senggol ya. Itu di-cut gak tuh? Enggak ada di-cut di sini. Ini juga live-nya di Facebook deh. Gila. Enggak lah, itu kan politik. Iya. Gue tungguin pokoknya gebrakan-gebrakan yang lainnya apa segala macamnya. Coba dong, lihat dong, scroll dong. Gue jadi penasaran. Ini lo sosial media akun lo. Oh iya. Konsep-konsep lo memang selagi ada edukatifnya kenapa enggak gitu. Bagus bro. Cuma gue dapat banyak sisi positifnya tadi, terutama yang konteks netizen ya. Mudah-mudahan nanti Indonesia kita ini netizennya jadi lebih baik. Karena gue sih nggak pengen kita ini jadi tergiring opini gara-gara hal-hal yang sebenarnya bukan faktual bro. Kalau netizennya sudah teredukasi, ya gue nggak berbicara mengenai buzzer ya, yang susah dibendung itu nanti mungkin akan hilang dengan sendirinya. Kalau penggiringan opini secara black campaign yang negatif ya, ujung-ujungnya mungkin menjatuhkan, caranya tidak layak, itu ya udahlah, itu akan hilang sendiri kalau netizennya sudah teredukasi. Makanya jangan berhenti bro kayak begini bro. Thank you. Pasti nggak akan berhenti gue. Masih lanjut bang. Selama ada konten-konten giveaway janggal, gue akan selalu ada. Enggak cuma 2 orang tadi ya? Enggak ngomongin sana gue. Siapapun itu yang nanti bikin coba-coba yang janggal-janggal, gue akan selalu ada. Iya. Dan kalau dari gue pribadi,
ada dua hal sih sebenarnya sih. Yang pertama mungkin buat adik-adik kita ini, gue juga mau ngasih saran sebetulnya. Kalau bisa dengan jalur yang lo pakai adalah giveaway apa segala macamnya, lo juga kasih sisi konten yang kelihatan benang merahnya edukasi yang lainnya. Jangan cuma itu doang. Akhirnya kan nanti malah tergiring opini bahwa lu udah pasti begini, padahal mungkin ada sisi positif yang lainnya. Nah, yang kedua adalah ya lihat urgensinya sih. Seurgensi apa dengan gaya-gaya kayak gitu masih dipakai. Kalau memang misalnya memotivasi yang lainnya, why not? Misalnya tujuannya beneran niatnya dia adalah motivasi ya. Ya akhirnya orang jadi tergerak hatinya pengen bantu bapak ini dan seterusnya. Tapi kalau memang misalnya lu bisa pilih-pilih lah. Kalau memang ternyata adalah muncul mental-mental yang negatif kan, ya lu bisa bendung itu sih sebenarnya sih. Yang gue tau kalau lu gimana tuh? Sebetulnya tugas kita sebagai content creator itu satu sih. Ya selain kita dapat cuan dari situ, ya kita ada tanggung jawab untuk sedikit membantu netizen atau bangsa sih, menurut gua. Oke. Apapun itu jenis konten kalian sih. Mau giveaway kah, mau gua reaction kah, Bang Dery podcast kah atau apa? Ya harus ada ke sana. Apapun itu. Karena kita sebagai warga negara Indonesia berhak ada tanggung jawab untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Ini bukan bullshit ya, maksudnya. Jangan dipikir bukan urusan gua orang biasa, gua cuma tukang ini, nggak bisa men. Bangsa ini sama-sama. Cakep. Kita hidup sama-sama, sesimpel itu aja. Gua nggak tahu kalau Tony Chu ya. Kalau Willy kan emang gua kenal ya, pernah ketemu juga. Kalau Tony kan gua belum ketemu. Jadi kalau gue lihat, Bang Dery kenal Willy? Willy kenal. Willy. Jadi kalau gue lihat adalah Tony juga gue dem-deman bro. Gue banyak yang gue dem-deman tapi gue nggak ngobrol. Tapi gue anggap semua temen. Tony gue dem-deman, cecetan gitu. Nah cuma memang yang konteksnya gue lihat, gue nggak pelajari konten-konten mereka. Yang gue dapetin adalah tadi kan lu singgung mengenai bangsa Indonesia misalnya. Nah kayak Tony harusnya ada. Gue pas sebelum gue ngundang lu tuh gue pelajarin juga. Gue nggak tahu ya kalau yang bagi-bagi sembako itu adalah bagian dari mencerdaskan atau tidak. Bukan yang giveaway ya. Yang quiz games nah, gitu ya. Games kan ada kontribusinya, ada effortnya. Nggak cuma kayak kamu udah begini belum, kamu udah begini belum, selamat. Kamu itu kan nggak ada challenge. Kalau gue mengapresiasi kalau misalnya quiz atau ada kontribusi dan tantangannya, dia menjalankan ikhtiar kalau bahasa gue. Itu Tony yang gue lihat bro lebih bagus, mending dibanding kayak ini kamu dapat kayak gue ngapa-ngapain gitu. Maksud gue itu masih ada edukasinya, kayak ada orang diajarin, ada pesan-pesan moralnya bahwa lu berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu. Itu Tony. Kalau William mau gue apresiasi adalah di sisi kebaikannya. Dia kalau nggak salah lagi kemarin mau bagi-bagi 100 rumah atau apa gitu buat korban bencana yang ada di Aceh dan juga di Sumatera bro. Oh ya? Yes. Itu yang gue sorry bro kalau salah ya, gue cuma lewat aja sih sebenarnya. Udah terrealisasi. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu dia nanti akan terrealisasi apa segala macamnya. Apa mungkin baru sekedar mimpi. Ya menurut gue apresiasi meskipun niat ya. Ya kan itu gue coba lihat di situ. Terus yang lainnya gue nggak tahu lagi sih. Dan itu bangsa kan? Tujuannya kan tadi kan konteks lo adalah bangsa kan? Ya membangunkan rumah meskipun misalnya subsidi apa segala macam kan untuk memajukan bangsa kita, jadi ekonomi jadi lebih orang jadi punya tempat tinggal yang layak apa segala macamnya. Dan kalau itu jadi konten terus diupload kontennya janggal, gua akan mempertanyakan lagi. Yes. Tapi kalau dia tidak upload konten, dilakukan di belakang nih tanpa itu mau ada orang laporan ke gua, bukan urusan gua, ngerti gak sih? Itu. Gua kan as a konten di kontennya, bukan kehidupan pribadi mereka, itu aja sih gua. Wih, kita tunggu nanti Ethan dengan justru Indonesia butuh lu juga bro untuk memantau kira-kira akhirnya ya banyak yang akhirnya mentalnya kayak begitu kan jadinya akhirnya negatif ya bro. Iya betul. Gitu. Karena bagi tugas gue mungkin nggak bisa kayak lu bro. Jadi lu dengan tugas lu ya gue dengan tugas gue bro. Siap. Iya dong. Siap. Semoga jadi Indonesia jadi lebih baik lagi kan mantap nih kalau begini bro. Nanti update lagi ya. Thank you. Kira-kira. Thank you undangannya Bang Dery. Yoi sama-sama bro. Ya ini ada apresiasi buat lo. Gue gak tahu kita beda satu server apa beda server. Yang penting ada hadiah buat lo menemani langkah menuju kebaikan. Sepatu nih. Turun dikit lah. Sendal. Iya betul. Pas lagi gue gak ada sendal. Gue lagi pakai sepatu soalnya nih. Iya pas kan. Nih tuh. Nah, jadi buat kemana-mana jadi lebih simpel dan praktis. Anti selip nih. Kok tahu sih bro? Tahu lah. Emang lagi viral nih sendal. Iya tahu gue. Pernah lihat bagus lagi. Iya. Satu doang nih. Iya emang setengah doang.
Oke. Lu bilang satu. Ya lu kasih satu. Oh, dua. Ini dua, bro. Pasang ya. Nih. Thank you. Iya. Prank mulu. Canda mulu lo. Nah, tuh. Siap. Ukuran lu bukan sih? Kayak muat deh. 43. 43 aman. 43 gede nih. Mantap. Oke, thank you Bang Dery. Ini nama sendalnya adalah Shirata. Kenapa? Karena dia itu sepakat sama kita, komit menemani langkah kita menuju kebaikan. Jadi ketika lo pakai ke tempat positif, lihat ya kan fleksibilitas dan lain sebagainya kan lebih jejak dan ngunci. Jadi kalau lo mau ngapa-ngapain, jadi lebih serba sat-sat dan lain sebagainya. Jadi urusan lo konten-konten berpositif juga bisa lebih lancar nantinya, bro. Siap. Pakai buat konten asli tuh, bro. Pakai sekarang boleh? Boleh. Lu mau pakai sekarang, mau pakai kemarin juga boleh. Asal bisa aja kemarin. Gua pulang aja. Ya udah ini, bro. Otaknya, bro. Siap. Mau bungkus begitu, sangat lu habis pulang kondangan, bro. Mau besek. Shirata bisa didapetin di sini teman-teman semua. Tinggal klik aja keranjang yang ada di bawah ya. Nah, kalau lu mau samaan sendalnya kayak gue. Bro, thank you, bro. Thank you. Nanti tolong pantau-pantau lagi. Siap. Ya, nanti laporin ke gue kira-kira ada yang janggal apa enggak. Siap. Iya. Siap. Sejauh ini ada yang lu pantau? Pasti ada dong. Siapa, bro? Kita kasih solusi.